Anda menyaksikan segmen khusus Money Talks bersama saya Andi Shalini. Di episode kali ini kami mengulas perihal prospek perkembangan aktivitas perdagangan di ASEAN dan kontribusi dari Indonesia hingga terkait prospek aliran dana investasi korporasi di saat era bunga bank sentral masih tinggi dan ketidakpastian di global juga masih membayangi perekonomian dunia. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Head of Corporate Banking UOB Indonesia, Bapak Edwin Kadir. Halo Pak Edwin, apa kabar? Baik, Mbak Sasa, apa kabar? Baik Pak Edwin, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Ya, terima kasih. Pak Edwin, sebentar lagi kita masuki akhir kuartal 2024. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini baik di ASEAN, kemudian di negara-negara tetangga, bahkan Indonesia, bagaimana sih sebetulnya Anda melihat pertumbuhan dari investasi korporasi di ASEAN dan juga Indonesia saat ini? Jadi kami UOB kita melihat perkembangan ekonomi dan juga pertumbuhan aktivitas bisnis ini sangat positif sekali. Karena kita melihat dari sisi ASEAN sendiri dengan adanya global tensions, geopolitical tensions, dan juga dari sisi shifting dari supply chain, global supply chain, itu mereka semua sebagian besar memilih ASEAN sebagai salah satu destinasi untuk investasi, untuk mendiversifikasi dari investasi yang mereka ada di luar dari negara-negara ASEAN. Karena mungkin kita melihat dari China, tension between China and US itu sedemikian rupa sehingga memaksa mereka untuk mencari alternatif baru, dan alternatif yang paling sangat menguntungkan adalah di negara-negara ASEAN. Karena di ASEAN sendiri kita memiliki integrasi dari sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari laporan Bank Indonesia mengenai pertumbuhan kredit, itu sangat-sangat positif sekali ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari laporan Bank Indonesia triwulan ketiga, ini dicatatkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10,5% year on year. Dan juga total kredit yang disalurkan mencapai 6.500 triliun rupiah. Jadi kita melihat dari sisi indikator kesehatan bank juga NPL ada di sekitar 2,7% per Agustus. Jadi kita lihat dari sisi stability dan juga dari sisi fundamental negara-negara di ASEAN itu sangat-sangat menjanjikan sekali untuk mensupport pertumbuhan ekonomi secara regional basis, terutama di Indonesia ya, karena kita diuntungkan dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan juga sumber daya manusia juga yang kategorinya sangat-sangat produktif. Oke, artinya meskipun diliputi berbagai tantangan global, mulai tadi ketegangan geopolitik sampai mungkin terkait dengan tingginya inflasi, era suku bunga tinggi, ternyata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan juga Indonesia masih cukup resilient ya Pak ya. Betul, betul. Nah, potensinya sekali. Seperti apa Pak ke depan? Melihat saat ini kondisi ekonomi juga bisa dikatakan cukup baik, cukup stabil, prospeknya seperti apa ke depannya terutama terkait dengan investasi korporasi? Ya, betul. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya, karena mungkin dari sisi korporasi sendiri kita melihat dari pertumbuhan dan juga dari tingkat kesempatan yang ada itu sangat-sangat menjanjikan sekali ya. Jadi kalau misalkan korporasi sendiri kita melihat dengan adanya teknologi yang baru dan juga ditunjang dengan Indonesia sebagai salah satu pemasok nikel yang besar di dunia. Dan nikel merupakan salah satu sumber komponen utama dari energi baru terbarukan. Nah itu merupakan hal-hal yang sangat positif sekali ya, di mana dunia juga sekarang sedang difokuskan dengan adanya teknologi artificial intelligence dan juga pertumbuhan dengan berbasis teknologi yang sangat-sangat inovatif sekali ya. Dan sementara teknologi yang inovatif sekali itu otomatis mereka memerlukan sumber daya untuk mensupport dari tingginya pertumbuhan permintaan untuk terutama dari sisi teknologi, dari sisi energi baru terbarukan, dan juga mungkin kedepannya juga kita melihat dari tumbuhnya permintaan yang tinggi untuk mobil listrik dan juga ekosistemnya itu akan menunjang sekali dari sisi fundamental yang bisa kita jadikan dasar sebagai pertumbuhan dari sektor korporasi ya, di mana itu sangat penting sekali, terutama dari sisi untuk kesediaan dari supply chain mereka ya. Tapi kalau dari segi karakteristik Pak untuk investasi korporasi, sebetulnya Indonesia dengan negara-negara ASEAN ini sebenarnya sama atau ada perbedaan sih Pak?
Sebetulnya membedakan sangat-sangat signifikan dari Indonesia adalah dari sisi kita memiliki sumber daya yang sangat-sangat melimpah sekali ya. Jadi kita sumber dayanya itu tidak hanya terfokus kepada mungkin mineral saja atau dari sisi oil and gas, tapi sumber daya alam kita juga itu banyak sekali dari sisi soft commodities, misalkan seperti kelapa sawit, kopi, teh, itu merupakan salah satu basis yang membedakan kita dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Dan juga dengan adanya kepastian dari sisi politik juga dan juga dari transisi yang sangat-sangat mulus sekali ya dari apa yang telah kita alami beberapa periode yang lalu ini. Jadi kita melihat dari sisi stability sosial politik juga itu merupakan fundamental yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita mengambil momentum ini untuk menjadikan apa yang ada di kelebihan Indonesia itu sebagai basis untuk kita lebih melangkah lebih maju lagi atau melakukan quantum leap ya untuk mencapai Indonesia emas ya. Dengan kelebihan yang sudah Indonesia miliki, tapi peluang-peluang apa lagi sih Pak yang perlu dimaksimalkan lagi oleh Indonesia khususnya? Ya, betul. Kalau misalkan kita lihat dari peluang yang ada seperti yang tadi saya sampaikan itu ada dari sisi digitalisasi karena kan mungkin dengan adanya infrastruktur yang sangat-sangat bagus sekali yang dimiliki oleh Indonesia ya, di mana kita sangat komit untuk memperbaiki dan juga menambah jumlah misalkan jumlah jalanan yang ada dan juga jumlah infrastruktur telekomunikasi. Jadi kita melihat digitalisasi itu sangat-sangat opportunity yang sangat-sangat terbuka lebar sekali ya, terutama untuk mengkoneksi antara daerah satu dengan daerah lain. Karena kita tahu sendiri Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Di situ kita pentingnya ada infrastruktur yang untuk mendukung dari teknologi yang berbasis telekomunikasi dan juga teknologi yang berbasis dengan kemampuan untuk melakukan efisiensi yang lebih lanjut. Dari data yang kita miliki, kita melihat bahwa mobile banking sendiri itu di Indonesia itu mencapai hampir 150 juta pada akhir 2024 ya diprediksi ya. Dan juga transaksi digital sendiri itu kita akan melihat akan mencapai sampai 45.000 triliun. Di tahun 2024? Di tahun 2024. Jadi itu kan merupakan suatu peluang yang bisa kita maksimalkan ke depannya. Ya. Tapi Pak, di tengah peluang yang sangat besar ini, apakah ada tantangan yang patut diantisipasi? Tantangannya mungkin lebih dari sudah pasti kita memiliki keinginan untuk adanya kepastian dari regulasi. Di mana saat ini sudah terbentuk dan perkembangannya sudah baik sekali. Kedepannya mungkin dengan pemerintahan yang baru kita mengharapkan kepastian regulasi lebih terjaga, lebih baik lagi. Dan juga yang pasti dari sisi fluktuasi di ekonomi global ya, karena kan kita melihat dari negara adidaya seperti US itu akan melakukan pemilihan umum. Dari situ juga kita melihat dari iklim investasi tentunya akan mempengaruhi lebih lanjut lagi dan juga dari kebijakan the Fed juga mengenai interest rate. Itu kita lihat sebagai salah satu faktor utama yang akan menentukan kira-kira ke depannya dari sisi ekonomi global itu akan seperti apa yang tentunya akan mempengaruhi juga dari sisi Indonesia ya, dari sisi perkembangan dan juga dari sisi stabilitas ekonomi dan serta demand dari pasar itu sendiri ya. Pak Edwin, terkait dengan kepastian regulasi di akhir tahun ini kan kita tahu juga ada pilkada, kemudian pelantikan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang ini. Nah ini apakah momen-momen ini juga bisa dikatakan menjadi momen yang bisa dimanfaatkan oleh UOB Indonesia atau seperti apa? Ya, jadi untuk agenda besar seperti pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih dan juga pilkada serentak itu kami sangat senang sekali ya dari UOB ya, karena kita melihat dari proses yang kita telah lalui itu berjalan relatif mulus tanpa ada kendala yang sangat-sangat signifikan yang akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Jadi kita melihat stabilitas politik itu merupakan bagian dari keharusan dan juga akan memberikan kepercayaan bagi korporasi untuk melakukan ekspansi lebih lanjut lagi, karena bagi pelaku bisnis termasuk perbankan juga yang merupakan dasar utama kami untuk melakukan ekspansi adalah kepastian dari sisi regulasi dan juga iklim investasi yang kondusif yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami melihatnya sangat positif sekali dan kedepannya kami berharap
untuk pemerintah selanjutnya bisa lebih mengembangkan lagi dan juga lebih memberikan iklim yang kondusif dan kepastian kepada pelaku bisnis di pasar. Oke, Pak Edwin, dengan memiliki visi menjadi top cross-border trade bank in ASEAN, bagaimana nih Pak cara Bank UOB untuk bisa memaksimalkan beragam keunggulan yang dimiliki perseroan untuk membantu korporasi mencari peluang pertumbuhan bisnis baru nih Pak, dan juga menjalankan ekspansinya? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi UOB, kami sebagai One Bank for ASEAN, kami memiliki connectivity yang sangat-sangat terhubungkan antara UOB katakan di UOB Indonesia dengan UOB di Singapura, UOB di Malaysia. Kami semuanya terintegrasi seperti layaknya berhubungan dengan satu bank saja. Jadi misalkan klien kami, mereka mau investasi atau mereka mau mencari pasar baru di luar dari Indonesia, mereka cukup datang saja ke UOB di Indonesia, nanti kami akan mengkoneksikan mereka ke UOB misalkan di Malaysia atau UOB di Thailand. Nah, di samping itu kami juga memiliki dedicated team untuk foreign direct investment. Jadi dedicated FDI team kami itu yang akan menavigate klien-klien kami untuk mereka memahami kira-kira apa sih yang diperlukan untuk mereka investasi di Malaysia, regulasi apa saja yang diperlukan oleh para klien kami itu untuk make sure bahwa mereka dapat menjalankan bisnis di sana. Jadi dari sisi konektivitas kami itu yang sangat-sangat kuat sekali. Dan di sini kami semuanya bekerja sebagai satu. Jadi sesuai dengan tagline kami, One Bank for ASEAN, untuk segala urusan dan juga dari segala kebutuhan, misalkan kebutuhan liquidity management, kebutuhan untuk financing, kebutuhan untuk hedging, semuanya akan kami take care. Jadi mereka nggak perlu khawatir nih, misalkan mereka mau investasi di Malaysia, nanti khawatir nanti bagaimana nih untuk menghadapi fluktuasi di foreign currency. Atau misalkan mereka mau investasi ke Thailand, tapi mereka nggak tahu bagaimana nih cara nanti connect dengan badan investasi yang di sana. Karena tim foreign direct investment kami ini, mereka udah memiliki kerjasama yang sangat erat sekali. Di Indonesia punya kerjasama dengan BKPM, serta di negara-negara lain juga mereka memiliki kerjasama dengan badan-badan investasi terkait. Jadi dari sisi klien kami itu kita menyediakan fleksibilitas dan juga kemudahan. Jadi kita berkomitmen bahwa apapun yang ingin dilakukan oleh klien, kami siap untuk melayani dengan simplicity dan juga cara-cara yang benar-benar seamless. Jadi mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu harus bersusah payah, cukup datang saja ke salah satu relationship tim kami dan kami akan segera melayani dengan senang hati. Baik. Betul.